Kami lakukan secara terbatas rapat, ya, cuma berapa 10 orang, ya, yang kami ambil dari kepala pimpinan badan, kemudian dengan pengurus inti, sepakat untuk menyampaikan rilis hari ini untuk satu hal, yaitu tentang langkah-langkah strategis yang diambil Partai Golkar di masa PPKM darurat ini yang terkait dengan bidang pertanian. Kenapa bidang pertanian? Karena memang saat ini sesuai dengan hasil webinar kami, ya, bahwa kita harus memang konsisten ke depan ini melakukan langkah-langkah merumuskan keseimbangan baru terhadap struktur ekonomi Bali, yaitu keseimbangan antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Yang sebelumnya terjadi ada ketidakseimbangan di mana sektor tersier pariwisata mendominasi struktur ekonomi Bali dan akibatnya seperti yang kita hadapi sekarang ini. Dominasi sektor tersier pariwisata justru mengakibatkan ketika kita ada kondisi seperti sekarang menimbulkan kita semua Bali ini paling dalam kontraksi ekonominya. Jadi sempat minus 12%. Oleh karena itulah hasil kesimpulan rumusan webinar kami, kita harus segera konsisten melakukan mewujudkan keseimbangan baru dalam sektor ekonomi Bali, yaitu dengan memperkuat sektor pertanian. Nah, sektor pertanian ini tidak seluruhannya ya yang kita akan rilis hari ini adalah sektor bagaimana kita memperkuat posisi buah-buah ekspor kita. Di sebelah kanan kami ini namanya Pak Jero Tesan. Bisa dibuka sebentar ya. Nah, beliau adalah Ketua Badan Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Golkar Bali. Beliau ini adalah Ketua Asosiasi Ekspor Hortikultura Nasional. Terima kasih Pak Ketua. Rekan-rekan media yang saya hormati, mungkin beberapa sudah banyak kenal dari sering nelpon. Jadi pada hari ini sesuai dengan kapasitas saya diberikan tugas oleh DPD 1 Golkar Bali sebagai ketua di bidang kedua Badan Pelatihan dan Pembinaan Tani Bali, Pemberdayaan Tani Bali. Jadi menyampaikan bahwa agenda untuk ekspor kita tahun ini di tengah-tengah pandemi ini tentu sekarang sudah sesuai dengan yang sudah dipahami bersama. Mungkin sering teman-teman media minta data bahwa yang bisa kita ekspor ke Cina itu adalah 3 produk, yaitu buah manggis, salak, dan buah naga. Ini yang sudah ternotifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan pihak China. 80% buah ini semua ke Cina. Dan untuk musim tahun ini akan musim panen raya. Setelah tahun kemarin kita gagal panen. Jadi panen raya mulai bulan Oktober sampai bulan April. Jadi Oktober 2021, April 2022. Jadi pertama sebelum mengarah ke regulasi, kami sampaikan kendala yang akan dihadapi oleh eksportir kita khusus di Bali itu adalah di bidang transportasi. Yang biasanya di Bali itu sebelum masa pandemi ada 7 pesawat dari Tiongkok tiap hari ke Bali, dan kita bisa manfaatkan balik jasa untuk kargo baliknya. Tetapi setelah ada pandemi corona itu tidak ada, otomatis kita akan memakai jasa transportasi laut. Nah, itu memakan waktu lebih panjang sehingga mutu dan kualitas buah kita harus lebih selektif. Nah, dari sini akan timbul beberapa hal yang kami sampaikan terkait untuk mendorong percepatan ekspor. Badan Karantina Nasional sudah bersurat ke semua eksportir di hari lalu untuk dari pihak Cina segera mengaudit dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia untuk audit virtual. Jadi dari 71 eksportir di Indonesia ada 16 di Bali. Jadi akan diaudit virtual, baik itu kebun dan juga rumah kemas, sesuai dengan aturan protokol daripada GAC, jadi otoritas Cina, karantina Cina dan bea cukainya. Jadi itu akan diaudit internal, itu audit kembali,
Jadi untuk tahap pertama tanggal 28 Agustus 9 perusahaan. Jadi Bali ada 1. Jadi selanjutnya semua perusahaan termasuk kebun. Dan tadi kami sudah laporkan lewat rapat dengan DPD 1 bahwa kendala kita di Bali itu adalah sebagian besar dari kebun-kebun kita itu pertama belum terregistrasi GAP, Good Agricultural Practices, sesuai dengan syarat daripada ketentuan ekspor ke luar negeri. Kedua, kebun-kebun yang sudah terregistrasi kebanyakan sudah mati di 2021, habis masa berlakunya. Dan itu sampai sekarang belum ada diperpanjang. Nah, oleh sebab itu, tadi kami sudah menyampaikan melapor kepada Pak Ketua bahwa kita akan segera melaksanakan pelatihan atau pembinaan pada petani, didampingi tadi oleh para akademisi dan juga tim dari badan atau lembaga kami untuk mengadakan sosialisasi atau pelatihan kepada petani. Karena kalau ini tidak dilaksanakan tahun ini, akan ada temuan namanya temuan mayor. Jadi di dalam temuan dari virtual itu ada temuan mayor dan minor. Jadi kalau temuannya mayor, termasuk kebun kita belum terregistrasi, jadi kita akan kendala di kuota nanti untuk ekspor. Tidak mungkin lagi seperti dulu kita bisa unlimited untuk ekspor ke China. Jadi ini yang jadi permasalahan. Dan oleh sebab itu, lewat kesempatan ini, nanti Pak Ketua akan menambahkan langkah-langkah apa yang diambil dari nanti lembaga ataupun partai Golkar sebagai karya-kekaryaan kita ke tingkat petani. Jadi Pak Ketua akan menambahkan langkah-langkah dan kami sudah melaporkan dari hal-hal yang perlu diambil dalam situasi PPKM ini. Kedua, masalah SDM. Biasanya untuk mensortasi buah itu menjadi buah yang prioritas ekspor, kita kebanyakan mendatangkan tenaga kerja dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dan untuk ini kita juga akan segera untuk melatih para sortasi, tenaga sortir untuk bisa menampilkan ataupun menghasilkan buah yang berkualitas sesuai dengan diinginkan oleh pasar. Itu kita kira Pak Ketua, nanti berdasarkan media, nanti Pak Ketua yang menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita bicara tentang pertanian, apalagi ekspor pertanian, produk pertanian. Tadi sudah dijelaskan sama ketua tim kami, itu kendalanya adalah sebagian besar kebun-kebun pertanian khususnya Makis ya, dan Salak belum terregistrasi, sehingga dia tidak bisa menjadi komoditi ekspor kalau kebunnya belum terregistrasi. Oleh karena itu, apa langkah kami Partai Golkar adalah segera melakukan pelatihan. Walaupun dalam PPKM ini lewat SUB, kita akan lakukan bagaimana petani dibimbing untuk bisa segera melakukan langkah-langkah registrasi terhadap kebun-kebunnya. Langkah yang kedua, sudah dulu kami akan mengirim surat juga ke Departemen Pertanian agar mempermudah prosedur administrasi dalam proses registrasi itu. Dan dalam pelatihan ini kami menghadirkan yang memang pakar-pakarnya gitu. Jadi termasuk eksportirnya secara langsung. Sehingga dengan demikian mereka akan bisa nanti mudah-mudahan bisa ekspor buah kita ditingkatkan, apalagi menjelang musim panen raya nanti. Yang kedua, selama ini tenaga sortasi ya, yang menyortir buah dari buah untuk menjadi buah ekspor itu dari Jawa, dari luar Bali, itulah biar jangan kita bicara luar Bali. Itu kan sayang sekali, padahal kita sekarang di sini memerlukan banyak kesempatan kerja. Oleh karena itu, maka kami instruksikan kepada Badan Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Golkar Bali ini untuk menindaklanjuti dengan memberikan pelatihan kepada tenaga sortasi dari Bali sendiri. Kami bekerjasama dengan eksportir. Sehingga dengan demikian mereka lah yang bisa sebagai tenaga sortasi. Itu
sampai sentor sampai 25 miliar ya biaya untuk gaji tenaga sortasi. Sayang sekali. Oleh karena itu maka kami menugaskan kepada lembaga kami ini, satu, melakukan penyuluhan, pendidikan dan penyuluhan untuk mendidik petani agar bisa kebunnya itu terregistrasi menjadi kebun yang bisa produknya bisa ekspor. Ini kan PPKM ya, justru ke PPKM ini kita akan dorong mereka melalui sub. Nah, kami akan gerakan kader-kader kami untuk melakukan pendekatan pada petani-petani 3 bidang ini: manggis, salak, dan buah naga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami hadirkan di sini sebelah kiri kami, ini namanya Pak Johan ya, Pak Johan. Ya. Kemudian Pak Komang Suartike, beliau ini baru tadi melakukan kesepakatan kerjasama dengan kita melalui Badan Pemberdayaan Petani Bali untuk merancang bagaimana hutan-hutan hutan sosial itu bisa diproduktifkan. Kemarin kami sudah datang dengan memberi bantuan bibit vanili di Jemberana, termasuk nanti di daerah lain, hutan-hutan yang lain. Sekarang di Jemberana sudah muncul kelompok-kelompok petani yang diberikan izin untuk mengelola hutan sosial tersebut. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan komitmen tentang Wana Kerti, memelihara hutan. Nah, oleh karena itu kami bekerja sama dengan beliau, ya. Beliau dalam 2 hal, yaitu melakukan pembinaan kepada para kelompok-kelompok petani hutan sosial tersebut dalam rangka penanaman, produksi agar produktif melalui aren dan porang, ya, porang. Kami akan segera lakukan ini, sehingga di samping juga nanti kita program bantuan kita lanjutkan vanili, tanaman keras lainnya seperti duren dan sebagainya. Sehingga dengan demikian komitmen mewujudkan Wana Kerti ini sesuai dengan Sat Kerti Logo Bali ini ya, nyata gitu. Kita amati secara kalender panen tidak ada bermasalah. Kita muter seluruh Indonesia dari Lombok, Bali, Banyuwangi, Jawa Barat sampai Sumatera Barat, Medan itu tidak ada benturan. Nah, Lombok itu sebenarnya peluangnya itu masuk Bali. Nah, sebelum pandemi, Bali itu adalah daerah pengeluaran sangat strategis. Jadi itu ditunjukkan 2018 Balai Karantina Kelas 1 Denpasar peringkat terbaik karena semua penerbangan dari Bali itu hampir 4.000 ton. Jadi masuk dari Banyuwangi, dari Lombok. Nah, di Lombok itu kendalanya tidak ada packing house, baru satu ada packing house. Jadi tidak bisa disertifikasi langsung di sana, jadi bisa masuk Bali. Nah, kita sekali lagi tidak ada bersaing dengan Lombok. Lombok mengembangkan manggisnya luar biasa. Manggis putih Narmada itu bagus, itu 80% bagus. Nah, kendalanya memang di transportasi. Nah, untuk menghindari kerusakan itu, semua perusahaan itu memiliki trik masing-masing. Karena untuk memakai jalur kapal laut itu memakai sistem cold chain management, dia memiliki cara pengawetan masing-masing. Dan terbukti manggis kita sampai di Cina tidak ada bermasalah. Jadi rekan-rekan media ini kami klarifikasi tidak ada permasalahan dengan pandainya Lombok. Justru dengan pandainya Lombok mendongkrak manggis Bali. Karena untuk satu kontainer itu isinya 16 ton. Untuk membutuhkan 16 ton kita butuh banyak produk gitu. Ya. Ini yang lain silakan. Kita tetap bergerak, bekerja, ya. Kemudian kita harus optimis bahwa persoalan itu COVID ini bisa kita selesaikan. Dan Partai Golkar posisinya seperti itu. Oleh karena demikian maka hari ini pun walaupun PPKM darurat yang bisa kita lakukan melalui kekuatan IT SUB kita lakukan. Kebetulan badan-badan kami semua bergerak, termasuk juga tadi dari Bakumham kami telah melaporkan juga bagaimana yang dilakukan. Mungkin nanti secara khusus nanti kita akan rilis.
Karena kalau campur-campur nanti beritanya ini kayak capcay sayur paku gitu loh. Jadi tidak nyambung gitu. Jadi ada baku paham, ada hutan, ada ini. Jadi kalau pertanian ya pertanian saja. Jadi itu yang dapat kami sampaikan, teman-teman. Terima kasih. Mohon bantuannya, pemuatan. Yang tujuannya itu tadi, bagaimana kita internal kami di Golkar tetap semangat bekerja. Mudah-mudahan masyarakat juga begitu, dan PPKM ini tetap kita harus melakukan sesuatu. Saya kira sudah cukup ya, Pak. Sudah ya? Oke. Terima kasih. Kami akhiri rilis ini dengan sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan seperti biasa di rumah Golkar ini kita makan siang tapi ala rakyat itulah. Nasi bungkus ya, nasi bungkus, tapi enaknya mengalahkan bintang 5. Terima kasih. Om Santi.